Shalom! Selamat datang di video panduan alur dan persyaratan IP dan PIP SPKK. Izin penyelenggaraan yang disingkat menjadi IP adalah dokumen berbentuk surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan diberikan kepada lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan. Sedangkan perpanjangan izin penyelenggaraan adalah proses memperbarui izin tersebut agar tetap berlaku. Di lapangan, masih banyak yayasan penyelenggara atau calon penyelenggaraan SPKK belum memahami ketentuan apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan dokumen penerbitan izin penyelenggaraan SPKK. Akibatnya, banyak fakta di lapangan maupun dokumen pengajuan yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan perlu dilengkapi segera sebelum akhirnya diproses ke tahap selanjutnya. Sesuai dan tidaknya kelengkapan dokumen yang diajukan akan berpengaruh terhadap lamanya proses penerbitan izin penyelenggaraan atau, parahnya, dapat berpotensi ditolak dan atau ditunda sementara. Panduan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor 146 Tahun 2024 untuk membantu yayasan mempersiapkan dokumen dengan tepat dan mengikuti prosedur secara benar. Pertama, siapkan persyaratan administratif berikut. Surat permohonan izin penyelenggaraan sekolah dari yayasan. Rekomendasi dari Kanwil atau Kemenak, akta pendirian yayasan dan pengesahan dari Kemenkumham beserta perubahannya. Fotokopi akta notaris dokumen AD/ART dan perubahannya, serta SK yayasan tentang struktur organisasi dan susunan pengurus yayasan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP-nya. Selain itu, sertakan fotokopi SK pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, surat pernyataan kesanggupan aksesibilitas bagi peserta didik disabilitas, surat pernyataan bermaterai dan berstempel tentang kesanggupan membiayai penyelenggaraan pendidikan, bukti deposito, serta sertifikat kepemilikan lahan atau surat sewa atas nama yayasan. Selain itu, diperlukan persyaratan teknis, antara lain dokumen kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP, serta rencana pengembangan SPKK, daftar riwayat hidup guru dan fotokopi legalisir ijazah dengan jumlah guru minimal, SDTK 5 guru, SMPTK 10 guru, SMTK dan SMAK 13 guru, daftar riwayat hidup kepala sekolah dan fotokopi legalisir ijazahnya, daftar riwayat hidup tenaga administrasi atau TU dan fotokopi legalisir ijazahnya, denah gedung sekolah beserta foto dengan jumlah ruang kelas, SDTK 6, SMPTK 3, SMTK atau SMAK 3. Persyaratan kelayakan meliputi aspek tata ruang, aspek geografis, aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek demografi usia sekolah, serta aspek prospek pendaftar dengan ketentuan minimal, SDTK 10, SMPTK 15, SMTK dan SMAK 20. Prosedur pengajuan IP dan PIP sebagai berikut. Step pertama, konsultasi kepada kantor Kemenak Kabupaten atau kota setempat, kasih atau penyelenggara Kristen, dan mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi. Konsultasi kepada Kanwil Kemenak Provinsi, Kabid atau Pemimas Kristen tempat calon SPKK, dan mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi. Step kedua, ajukan dokumen penerbitan izin penyelenggaraan SPKK kepada Ditjen Bimas Kristen di Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh Direktorat Pendidikan Kristen. Proses verifikasi dokumen dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, sampai kelengkapannya sesuai ketentuan Juknis, dengan tetap mengkomunikasikan kepada pemohon. Step ketiga, Ditjen Bimas Kristen akan melakukan uji petik lapangan dengan melakukan kunjungan kepada SPKK atau calon SPKK pada saat dokumen pengajuan telah sesuai ketentuan. Step keempat, Ditjen Bimas Kristen melaporkan hasil kepada Direktur Pendidikan Kristen untuk selanjutnya dilakukan pleno. Penerbitan izin penyelenggaraan akan dipertimbangkan dan diproses berdasarkan hasil pleno selama 1 bulan hingga terbit surat keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Dalam hal proses penerbitan ditolak atau ditunda sementara, Ditjen Bimas Kristen akan menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada yayasan penyelenggara SPKK atau calon SPKK. Catatan penting, penerbitan izin penyelenggaraan bagi SPKK atau calon SPKK yang disahkan atas dasar Juknis tahun 2024 memiliki masa berlaku permanen. Artinya, tidak lagi dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraan setelah 4 tahun beroperasi. SPKK atau calon SPKK yang akan menjadi mitra strategis Ditjen Bimas Kristen memiliki kewajiban untuk menggunakan kurikulum SPKK dengan muatan mata pelajaran keagamaan serta kalender tahun akademik yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kristen.
Ditjen Bimas Kristen akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan SPKK yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikannya mengalami peningkatan kualitas mutu, minimal akreditasi C menuju B dan A atau unggul. Demikian panduan singkat alur dan persyaratan IP/PIP. Pastikan seluruh dokumen lengkap sebelum diajukan untuk mempercepat proses. Silakan pindai barcode untuk melihat juknis IP/PIP. Terima kasih.